Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Rossoneri kini berharap Nerazzurri segera memenangkan Scudetto untuk menghindari risiko melihat mereka melakukan perayaan kemenangan di derby. Inter, dengan kemenangan atas Genoa, naik menjadi plus 15 atas Juventus di peringkat kedua, dan plus 16 atas Milan di peringkat ketiga. Mengingat derby Milan akan dimainkan pada akhir pekan tanggal 21 April, dan dengan 6 pertandingan tersisa, perhitungannya mudah dilakukan. Jika jarak dengan Juve dan Milan tetap sama, Pioli akan masuk ke lapangan dengan mengetahui bahwa dia harus menang. Jika tidak, Inter akan merayakan kemenangannya secara sensasional di depan 60.000 penggemar AC Milan. Ini adalah mimpi buruk bagi Milan dan para penggemarnya. FC Internews melaporkan bahwa Simone Inzaghi merayakan bangku cadangannya yang ke-300 di Serie A kemarin dengan cara terbaik. Faktanya, Inter memberinya kemenangan mendasar 2-1 melawan Genoa untuk Scudetto, dan membuatnya menjadi pelatih dengan kesuksesan terbanyak dalam jumlah pertandingan yang sama dalam sejarah Serie A, yaitu dengan 179 kemenangan. Di belakangnya ada Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri yang masing-masing meraih 172 dan 171 kemenangan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Inter. Setelah sukses mengalahkan Genoa, Nerazzurri semakin jauh dari para pengejarnya. Alexis Sanchez muncul kembali dalam momen ajaib bagi semua orang, dan pada akhirnya kesan yang tersisa adalah sebuah tim dengan momen mematikan dan akselerasi mendadak yang tak tertahankan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa perpanjangan kontrak antara Inter dan Nicolo Barella bisa saja terjadi sebelum perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Perpanjangan kontrak Barella dan Lautaro adalah dua file yang telah dikerjakan selama beberapa waktu, tetapi yang paling dekat dengan penandatanganan hari ini adalah Barella. Dalam jangka pendek para pihak ingin memperbaruinya hingga tahun 2028, atau bahkan sampai tahun 2029 dengan jumlah mendekati 6 juta euro plus bonus. Kemungkinan kesepakatan bisa dicapai di musim semi, maksimal awal musim depan. Optimisme terhadap kesepakatan ini karena jarak antara pasokan dan permintaan telah sangat berkurang, dan Barella hanya memikirkan Inter. Skenario ini hanya bisa berubah jika tawaran yang benar-benar diperlukan datang. Marcus Thuram dalam acara Geki Hype Cheng is Good mengatakan, di Inter tidak ada orang yang tidak mencintai sepak bola. Kami adalah grup yang terdiri dari 25 orang, yang mana kita harus menambahkan staf yang senang menghabiskan waktu bersama dan bekerja untuk satu sama lain. Sebuah grup bukan lagi seorang pemain, melainkan sebuah tim. Grup ini tidak lahir tahun lalu, grup ini sudah ada selama 3 tahun. Tahun lalu mereka kalah di final Liga Champions yang seharusnya bisa mereka menangkan, mereka memenangkan trofi dan kami berniat untuk terus melakukannya. Tentu saja, sekarang mudah untuk berbicara baik tentang Inter, karena semuanya berjalan sangat baik, tapi itu adalah proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Serie A adalah kejuaraan yang mengejutkan saya secara positif. Tentu saja saya sudah mengetahuinya, tetapi persiapan taktis lawan adalah level tertinggi. Setiap tim, dari awal hingga akhir memasuki lapangan dengan ide permainan yang sangat spesifik, pengetahuan setiap pemain sangat tinggi. Wajar jika orang meminta saya menjadi simbol perjuangan melawan rasisme, karena saya punya suara yang bisa didengar lebih dari orang lain. Saya sadar akan hal itu dan isu ini sangat dekat di hati saya. Namun, saya tidak percaya bahwa seseorang bisa mengubah keadaan, ini jelas merupakan proses kolektif. Jika Inter adalah Red Bull di F1, apakah Simone Inzaghi Verstappen? Jawaban Paolo Kondo kepada Sky Sport adalah mungkin terlihat seperti itu saat ini. Namun menurut saya, para pembalap adalah penyerang tengah. Simone Inzaghi adalah kepala tim, dia adalah Toto Wolff dalam sepak bola.
Simone Inzaghi telah membangun tim yang indah untuk dipandang. Dia telah mengembangkan sesuatu yang telah diciptakan Conte, yaitu ofensif 3-5-2, karena kami biasanya mendefinisikan 3-5-2 sebagai formasi yang lebih defensif. Massimo Mauro kepada Radio Anciolo Sport mengatakan, Inter mempunyai kewajiban untuk mengincar Liga Champions dan mereka akan melakukannya karena pengalaman tahun lalu telah memberi mereka kesadaran. Mereka yang tidak menjadi starter tampil luar biasa, kerja bagus dari Simone Inzaghi dan klub yang telah membangun sekelompok pemain cerdas dengan tujuan untuk menang dan bermain bagus. Walter Zenga kepada DAZN mengatakan, Inter memiliki potensi yang sangat tinggi, mereka bangkit dari kekalahan di final Liga Champions. Setelah final, Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku dan Dzeko pergi. Tidak mudah untuk menggantikan 5 pemain penting seperti itu. Namun final tersebut merupakan demonstrasi bahwa bahkan dari kekalahan di final, kemenangan luar biasa dapat dibangun. Inter memiliki keunggulan 15 poin dengan 11 pertandingan tersisa, dan menurut saya pemenang Scudetto musim ini sudah jelas. Mantan Direktur Olahraga Shakhtar Donetsk, yang kini menjadi pelatih atletik, Carlo Niccolini kepada TV Play berbicara tentang gelandang Inter, Henrikh Mkhitaryan dengan mengatakan, kami sangat dekat, kami sering ngobrol bahkan sampai sekarang. Saya mengenalnya ketika dia berusia 16 tahun, dia adalah anak yang luar biasa. Pada tahun-tahun pertama bersama kami, dia tinggal di markas besar pusat olahraga kami. Lalu tiba waktunya untuk pergi dan kami menjualnya ke Borussia Dortmund. Di Inter dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kinerja Nerazzurri, dialah yang memiliki pengalaman internasional paling banyak di skuad Simone Inzaghi. Karl-Heinz Rummenigge kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter dapat bersaing dengan Manchester City dan Real Madrid untuk memperebutkan Liga Champions karena musim lalu mereka sudah mencapai final, dan saya melihat mereka hampir memenangkannya. Inter berhasil membangun tim yang bagus dengan pelatih yang pada awalnya tidak memiliki kredibilitas yang baik. Inter masuk ke lapangan dengan keyakinan akan kemenangan, dan tampaknya itu dilakukan demi Scudetto. Mereka adalah tim yang dibangun dengan baik, dengan kecerdasan finansial yang luar biasa dari teman saya Marotta. Simone Inzaghi mungkin diremehkan musim lalu dan kemudian dia menunjukkan kualitasnya. Atletico sulit dihadapi, mereka menghancurkan kemauan dan kesenangan Anda dalam bermain sepak bola, tetapi Inter pantas menang dan saya yakin mereka akan lolos ke babak berikutnya. Thierry Henry kepada Sky Sport mengatakan, saya sudah lama mengikuti Simone Inzaghi, bahkan ketika dia masih di Lazio. Jika Anda bertemu Inter di Liga Champions, Anda berada dalam masalah. Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan tahu kapan harus menguasai bola, mereka juga cukup bagus untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan. Inter juga memiliki Lautaro yang ikut turun dan Thuram yang juga menutupi ruang di kiri ketika Di Marco tidak melakukannya, atau di kanan ketika Dumfries atau Darmian tidak melakukannya, dan gol melawan Juventus dan Milan tahun ini terjadi seperti ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah 53 pertandingan resmi dengan seragam Inter, gol pertama Christian Aslani untuk Nerazzurri pun tiba. Musim ini pemain asal Albania itu lebih fokus dalam menyusun alur permainan dan dia telah melakukannya dengan mengagumkan, ketika dia memulai dari menit pertama dan bahkan ketika dia masuk dari bangku cadangan. 7 pertandingan telah dimainkan sejak awal musim ini, jumlah yang sama sepanjang musim lalu. Ini menunjukkan pertumbuhan Aslani, dan masa magangnya untuk bisa bermain di level tertentu sepertinya sudah berakhir. FC Internews melaporkan bahwa kiper Genoa Josep Martinez adalah profil yang harus diwaspadai untuk masa depan Inter.
Nerazzurri tidak hanya mengikuti kiper Genoa itu, namun dalam beberapa hari terakhir mereka juga telah bertemu dengan Sergio Barilla, agen Infsport yang memegang surat kuasa Josep Martinez. Gianluca Di Marzio kepada Sky Sport mengatakan Simone Inzaghi pantas mendapat pujian dari para penggemarnya, dan juga di level internasional. Setahun lalu Simone Inzaghi sempat diragukan dan dikritik, di sana ada pembicaraan tentang pemecatan. Ini membuat saya mengatakan bahwa keseimbangan diperlukan dalam situasi ini, di mana perlindungan klub adalah hal yang mendasar. Hansi Muller kepada Betway Insider mengatakan, Atletico adalah tim yang tidak pernah lelah, seperti pelatihnya, saya sangat menghormati mereka. Namun, Inter, bahkan saat tandang telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing. Mereka selalu menginginkan bola dan saya yakin Nerazzurri akan berhasil. Bagi saya Inter difavoritkan untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Pemain nomor 10 Inter, Lautaro Martinez lebih merupakan seorang striker daripada gelandang. Saya ingin dia berada di Jerman, saya adalah penggemar beratnya. Saya mengenal Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram dan Pavard. Inter memiliki skuad yang luar biasa. Luca Toni kepada DAZN mengatakan, Inter kalah di final Liga Champions musim lalu melawan City yang seharusnya menang telak, tapi malah membuat mereka kesulitan. Nerazzurri meletakkan fondasi yang kokoh dan pandai merekrut pemain-pemain penting, tak ada yang mengira Thuram sekuat itu. Selamat kepada Simone Inzaghi karena terus melanjutkan performanya, ini adalah Inter yang hampir sempurna. FC Internews melaporkan bahwa kemenangan berturut-turut Nerazzurri di semua kompetisi adalah 12, tetapi kemenangan di Serie A Inter telah mencapai 9. Sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, tim asuhan Simone Inzaghi hanya meraih kemenangan, dan bagi Simone Inzaghi, ini adalah yang terbaik secara pribadi. Faktanya, sejak menjadi pelatih Nerazzurri, dia belum pernah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut di Serie A, dan orang terakhir yang mencapai angka tersebut di Inter adalah Antonio Conte pada tahun 2021 yang mencapai 11 kemenangan beruntun. FC Internews mengabarkan bahwa penalti yang dikonversi dengan sempurna kemarin di Inter Genoa membuat Alexis Sanchez mencetak golnya yang ke-37 di Serie A dan membuatnya berada di posisi kedua dalam peringkat pencetak gol Chili terbaik sepanjang sejarah Serie A. Alexis Sanchez tertinggal 10 gol dari pemegang rekor, Mauricio Pinilla. Javier Zanetti kepada Sport Mediaset mengatakan, tidak ada gunanya menyembunyikannya, kami mengalami tahun yang luar biasa. Pekerjaan Simone Inzaghi dan para pemain memberi kami kepuasan besar. Pekerjaan ini tidak dimulai untuk tahun ini, tetapi untuk waktu yang lama. Kami telah berhasil menciptakan grup yang bagus dan kami telah memastikan bahwa Inter kompetitif di semua kompetisi. Kami berharap bisa menyelesaikannya dengan cara terbaik. Simone Inzaghi merasa sangat nyaman dengan keluarga kami, kelompok yang baik telah terbentuk di antara kami, para manajer, staf, para pemain, dan para penggemar. Ada empati yang besar, ada budaya kerja yang bagus. Ada perencanaan, dan ada strateginya. Saat kami membuat grup ini, kami ingin memberikan kesinambungan pada pekerjaan ini dan hasilnya akan terlihat. Saya sangat bahagia untuk Lautaro. Ketika kami merekrutnya, kami berharap bisa melihatnya di level ini. Rasa memiliki yang besar, referensi yang bagus bagi banyak orang. Dia kapten kami, dia menunjukkan betapa dia peduli, saya tenang, dia sangat senang dengan kami. Sulit untuk membuat perbandingan antara Inter ini dan Inter Treble. Inter ini sungguh menghibur, Anda dapat melihat bahwa mereka rukun. Sangat menyenangkan melihat orang-orang ini bermain, sebagai wakil presiden dan fans, saya melihat Inter ini sangat kuat seperti di tahun treble.